Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya. Perkenalkan, namaku Kezia Elia Yovela, nomor peserta D050. Aku bersekolah di SMP Negeri 3 Bandung. Aku mau bercerita sebentar nih. Hari ini aku bangun pagi, lalu berdoa, mengucap syukur dan meminta pertolongan pada Tuhan. Setelah itu aku menyempatkan olahraga sebentar. Ternyata ibuku mengajakku pergi berbelanja ke pasar. Setelah sarapannya lezat dan sehat tentunya. Sampainya di pasar, ternyata ibuku berbelanja bawang merah dan bawang putih. Aku langsung teringat pada cerita yang dulu sering aku baca. Aku ingat betul, buku itu dibelikan oleh ibuku di toko buku. Penerbitnya BIP kelompok Gramedia. Mau dengar ceritanya? Mau? Baiklah, kita mulai. Bawang merah dan bawang putih. Dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya bernama Bawang Merah. Sejak ayahnya meninggal dunia, Bawang Putih diperlakukan layaknya pembantu. Ia bangun paling pagi, membersihkan rumah, menimba air, memasak, bahkan mencuci pakaian di sungai. Putih, cepat kau bersihkan lantai ini, lalu cuci pakaian di sungai. Baik, Ibu, aku akan segera kerjakan. Sementara bawang merah, oh iya, dia hanya duduk santai, berdandan, bersolek, dan kerjanya cuma bisa memerintah saja. Bawang Putih merasa sedih dan lelah. Meski demikian, Bawang Putih tetap melakukan pekerjaannya dengan gembira dan terus bersabar. Pagi itu cuaca cerah. Bawang Putih terus berjalan menuju sungai sambil menikmati keindahan alam di desa. Ku endahna, ku asihna, numi tetep matri dina ati matak tatu manina. Akhirnya sampai juga. Bawang Putih langsung mencuci pakaian di sungai. Saking asyiknya, dia tidak sadar bahwa ada pakaian yang hanyut terbawa arus. Celakanya, pakaian itu adalah baju merah kesayangan milik ibu tirinya. Bawang Putih panik dan terus mengejar kain itu hingga jauh ke hulu sungai. Bawang Putih menangis. Ia kelelahan dan ketakutan. Kemana lagi harus kucari pakaian itu? Kalau aku tidak menemukannya, pasti ibu akan marah besar. Pada saat itu, seorang nenek tua melintas di depannya. Gadis cantik, apa yang sudah kau lakukan di sini? Hari sudah malam. Baju ibuku berwarna merah hanyut terbawa arus, Nek. Apakah ini baju ibumu? Betul, Nek. Itu baju ibuku. Kau boleh mengambil baju ini, tetapi kau harus membantu nenek membawa keranjang ini. Bahuku merasa lelah memanggulnya. Tentu, Nek. Dengan senang hati aku akan membantu nenek.
Meski keranjang itu berat, bawang putih tidak mengeluh sedikit pun. Akhirnya, bawang putih sampai di rumah nenek dan langsung berpamitan pulang. Sesuai janjinya, nenek pun mengembalikan pakaian ibu tirinya kepada bawang putih. Sebelum pulang, sang nenek berkata, "Pilihlah satu labu, nak. Kau mau yang besar atau yang kecil?" Tidak mau serakah, bawang putih memilih labu yang kecil dan langsung pulang ke rumah dengan senang hati. Sesampainya di rumah, bawang putih pun menceritakan seluruh kejadian kepada ibu tiri dan bawang merah. Dan saat labu itu dibelah, wah, emas dan permata keluar menimpa dari dalam labu. Ibu tiri dan bawang merah takjub. Tetapi bukan karena bahagia. Mereka iri. Bawang merah, cepat kau pergi ke sungai. Lalu lakukan hal yang sama. Tapi ambil labu yang lebih besar. Bawang merah pun pergi berjalan menuju sungai. Statue, aku dapat emas dan permata. Abis ini aku langsung jadi orang yang kaya. Bawang merah pun langsung menghanyutkan pakaian. Dan benar saja, tak lama kemudian sang nenek pun melintas di depannya. Bawang merah membawa keranjang si nenek. Tetapi dia sebentar-sebentar berhenti dan terus mengeluh kelelahan. Aku capek, bawa aja sendiri. Aku mau pulang. Tetapi sebelum itu, aku mau minta labu. Baiklah, pilihlah satu labu, nak. Kau mau yang kecil atau yang besar? Tanpa menjawab, bawang merah pun langsung mengambil labu yang besar. Dan tanpa berpamitan, bawang merah pun pergi ke rumah. Dan apa yang terjadi saat labu itu dibelah? Keluar ular, kalajengking, dan binatang berbisa lainnya. Tolong! Tolong! Ibu tiri dan bawang merah menyesal. Mereka telah serakah dan memperlakukan bawang putih dengan tidak adil. Akhirnya mereka sadar bahwa kesombongan dan kejahatan tidak akan membuahkan kebahagiaan. Akhirnya ibu tiri dan bawang merah pun meminta maaf kepada bawang putih. Lalu mereka hidup rukun mulai saat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.